Welcome to Ate Podcast. Ate really at And I I feel good. Yeay. Gimana kabar kalian? Hai, kembali lagi dengan aku Ben dan Jessie, semoga hari kalian menyenangkan ya. Kalau lagi capek kerja atau kuliah, semoga sering bisa nemenin kalian sambil ngopi santai. Tapi aku rekomendasi sih kopinya dari Ate Kopian itu dia. yes, kayak yang barusan kita isi ya guys. Ini bikin kalian itu tuh melek banget. Karena tadi kopinya itu ada rasa apa ya tuh? Pineapple, Peach, and tentunya ada espresso. Ini seger banget dan harganya cuma 32 ribuan aja guys. Oke, kita lanjut. Hari ini kita bakal ngebahas topik tentang workplace check, reflect atau reflect. Oh my god. Waduh, Spicy. Oke. karena ternyata bukan cuma hubungan percintaan aja ya yang ada red flag. Red flag tapi kantor juga punya. Betul banget. Ternyata di hubungan kantor juga ada yang red flag nggak tuh? Red flag ya guys. Itu ya Besti, udah minum kopi, minum dulu kopinya biar nggak belibet. Seger. Seger banget. Nah, just menurut kamu gitu ya, kira-kira first impression di kantor itu penting nggak sih? Penting banget lagi, tapi kalau gue pribadi tuh mulai dari interview. Jadi udah kelihatan beberapa kali tuh ada interviewer dari HRD-nya telat, terus mungkin pertanyaannya terlalu personal yang Soal things gitu ya. terlalu sensitif dan tidak perlu diketahui. Sebenarnya itu menurut aku udah tanda-tanda red flag sih. Kalau aku ya jujur, aku lu pernah magang di satu tempat lah ya. Dari awal sih udah ada unik. Kenapa? Unik ya Bang? Uniknya kayak waktu itu ya, aku kan tanda tangan kontrak. Oke. Terus udah gitu, langsung kerja hari itu. Oh my god. Kok Langsung bisa kerja. kayak gitu? Terus Iya, langsung magang. Tanpa di briefing apapun, aku langsung kerja. ngomong dong. Ngomong dari pagi Bingung sampai ya? sore. Udah gitu ya, ternyata di luar dari apa yang diomongkan di awal tuh. Aduh, Kan keluar kontrak tuh kayaknya. keluar kontrak dari awal Emang tuh kan kelihatan? perjanjiannya tuh dari jam 8 tuh dia sampai jam 5. Kalau nggak tengok sedikit mah nggak masalah lah ya. Apa-apa ya. Kalau ya kayak Lebih dikit ya, setengah jam. setengah jam 1 jam Satu it's jam nggak okay. apa-apa. Tapi ternyata itu tuh ada sampai jam 10 malam kerjanya. Oh gila banget. Itu mah Iya, lo di peras-perasnya. betul banget. Wah. So, kalau dari pengalaman aku sih yang ada lain, pastiin buat kalian semua itu tahu perusahaan dari Iya, awal, betul. dari pas interview. Kayak benar waktu interview tuh sebelum interview sama user ya biasanya yang kedua Iya, itu user. kayaknya dicari dulu dari background. Bisa dilihat di LinkedIn ya Ben ya. Betul. LinkedIn bisa dilihat di atau di platform kalian ngelamar kerja juga itu pasti ada penjelasannya kan. Kayak di Terus job street itu kan kayak ada ratingnya. Nah kalian boleh tahu, boleh lihat kira-kira Iya. gambaran tempat kerja kalian tuh kayak apa sih? Karena penting banget. Bukan perusahaan yang melihat kita sebagai kandidat kerja, tapi kita Kita yang kandidat juga ngelihat bagaimana perusahaan. tempat kita kerja Betul. nanti. Karena kan kita Culture yang ya. kerja kan nanti kan. Kalau misalkan tempatnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jujur drain banget Iya, lagi sih. pusing. Kayak nunggu jam pulang terus ya. Betul. Buru-buru tenggo juga enggak. Kayaknya baru siang, baru makan siang aja udah kapan pulang ya. Pulang nih. Nggak semangat kerjanya. Hasil kerja jadi jelek. Betul. Kira-kira kalau kamu sendiri pernah nggak sih punya pengalaman yang kayak dinilai kayak agak red flag nih gitu? Kalau aku sih baru interview user ditanya kamu udah siap lembur kan? Wah. Kalau diterima, waduh, kata aku Lembur bagai kuda. karena kamu belum masuk ya. Udah ditanyain lembur. Kira-kira Gimana tuh menurut kamu? kalau menurut aku ya ditanyain dulu sih. Kalau lembur dibayar ya kalau menurut kitanya it's okay ya nggak masalah. Tapi aneh gak sih? Jujur kalau baru interview kayak udah ngasih tau yang jelek-jeleknya gitu. Udah ditanya siap lembur sih, kan? itu mungkin pandangan masing-masing lah ya. Iya ya. Tapi kalau menurut aku pribadi sih kalau kalian oke, lagi tanya juga benefit apa yang Iya akan benar. dapetin. Gaji ya. Iya, kan kita kan kerja untuk duit ya Betul. teman-teman. Cari duit. Cari Iya, apalagi jangan berbalik. di
masa-masa kayak gini. Betul. In this economy, Betul. kalian kalau memang ngerasa itu oke dan memang benefitnya oke sejalan dengan apa yang kalian mau, ya udah Betul. gaskan Apalagi aja. gaji itu biasanya jadi pertimbangan. Betul. Apalagi job desk sih gua. Dari gaji terus gua liat job desk. Kalau Sesuai nggak? kamu ngelihat job desk-nya, Mm-mm. kalau aku mungkin ya keduanya sih, job desk dan juga apa yang akan aku dapetin gitu. Wow. Nah buat kalian tentunya sekali lagi harus lihat dari masa kalian pertama mau nge-apply, lihat dari reviewnya, kedua waktu interview kira-kira Betul. kan bakal kelihatan ya dari Ya. pengetahuan yang HR. Kayak kira-kira kamu siap mundur nggak nih? Kira-kira atau enggak kamu siap nggak ditempatin di luar kota? Waduh, kamu siap gak mutasi ya? Nah itu kan bakal melihat. Atau nggak tadi kayak Ben terjebak di jam kerja, ini juga perlu ditanya sih. Tapi nggak apa-apa lah itu. Tapi itu ya udah berlalu lah ya. Udah berlalu itu wawancara. Biarin Aku aja. waktu mau apa tadi magang. Agak Waktu apa sih ya? oke, nggak apa-apa lah. Itu menjadi pembelajaran aku waktu itu. So Oke. kalian jangan sampai kayak aku ya teman-teman. Kalau memang kalian nyaman sih nggak apa-apa. Kalau aku sih emang kurang Iya. nyaman. dan Cuman juga kalau nggak aku- sesuai juga nggak nyaman sih menurut gue. Betul, Jadi Pak. harus ada kesesuaian antara apa yang dibicarakan sama apa yang sebenarnya. Tapi Ben, kamu kan udah kerja full time ya, udah jadi Iya. pegawai. Wow, udah Ya. full time ya di kantornya. Betul. Tapi menurut kamu ada nggak sih, kan tadi kita dari sisi perusahaan ya, terus kita baru lihat kulitnya aja. Nah kalau dari kamu tuh ada nggak sih red flag dari rekan kerja kamu sendiri? Sejujurnya di tempat kerjaku yang sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi semuanya tuh suportif Happy juga. banget. Kayak waktu aku pertama kan kayak bingung ya. Ini kan sebagai fresh graduate, bingung kerjanya gimana sih? Dan kayak pokoknya pengen tahu banyak hal lah. Untuk teman-teman aku di divisi aku tuh mereka sangat helpful. Aku tahu Wah, sehat kira-kira ya. sehat banget, kira-kira kerjanya gimana, aku harus ngapain, aku harus belajar mulai dari mana. Terus juga serunya di kantor aku yang sekarang itu tuh ada program. Jadi ditemenin lah sama satu orang yang memang sudah berpengalaman di bidang aku, di divisi aku. Jadi selama sebulan tuh dituntun kira-kira harus belajar dari mana, harus mulai dari mana. Terus juga setelah beres program ini tetap kalau mau nanya juga Boleh. Oh, feel free ya. Seru banget lingkungannya satu. Terus ada apa lagi benefit kamu selain Tentunya banyak. Nah banyak kalian banget ya? pengen kan pertama-tama kan harus cari tahu dulu. Tentunya juga berdoa ya teman-teman. Karena kembali lagi Rencana dengan manusia kembali ke Tuhan. yes, di mana yang di atas. Karena yang di atas tahu yang terbaik buat kalian semua. Benar banget. Nah, kalau ada netizen yang ternyata lagi struggling cari kerja untuk mencari kerjaan yang lebih baik sekarang, Tulis di kolom komentar boleh ada supaya pengalaman cerita-cerita biar kita juga baca nanti kita baca mungkin dan kita di doain ya. podcast berikutnya nanti kita bahas sedikit Betul. ya, bisa jadi tema podcast kita gitu ya. Betul. Selain kita doain, kita bahas. Siapa tahu ini menjadi insight baru buat teman-teman netizen di luar sana. Betul. Begitu. Nah, Jess, menurut kamu gitu ya, kamu kan udah kerja nih. Kan tadi kamu udah ngebahas tentang transfer atau green flag Iya. sama aku. Tapi puji Tuhannya kalau di aku sih green flag. Dan memang orang-orangnya sangat helpful. Dan aku merasa kayak seru banget lah kerja di tempat sekarang. Kalau kamu gitu ya, pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang agak red flag atau mungkin ya bebas lah mau ceritain red Kalau- flag atau gimana pun Kalau di bebas. tempat kerja aku sekarang sih kebetulan puji Tuhan juga sehat, Sehat. temennya oke. Terus aku juga punya berbagai dari background banyak kan. Kalau kamu kan office ya, mungkin Iya. teman-teman kamu ya udah yang sama sama kamu. Betul. Kalau aku backgroundnya banyak macem-macem. Jadi sini aku juga tahu kalau misalnya oh ternyata ada orang yang seperti ini. Aku belajar banyak juga dari orang-orang itu, dan yang senior, junior atau yang memang seangkatan sama aku Iya. gitu Ben. Cuman paling aku pernah ngalamin dari sisi atasan tuh dulu tuh disuruh megang beberapa role. Jadi itu mungkin dia bisa mempekerjakan orang dengan role-role tertentu, misalnya 3 role, tapi gue yang handle semua sendiri. Itu dengan gaji untuk 1 orang. Wow. Jujur Wow, capek sih. itu capek sih. Tapi ya memang sih kalau dari kacamata kita sih pasti apalagi yang kamu jalanin pasti capek. Kira-kira kalau di tahap itu gitu ya, hal positif apa yang kamu dapetin? Yang aku dapetin, aku bisa segalanya. Segalanya. Bisa segalanya teman-teman. Jadi awalnya aku kayak bingung, waduh aku disuruh ngerjain ini, ngerjain itu, waduh bisa nggak ya?
Sebenarnya kan juga kan bisa berlalu teman-teman, justru aku juga makasih banget ada hal positif juga yang bisa aku ambil walaupun red flag ya, tapi bisa aku ambil untuk aku bisa belajar hal-hal banyak dalam satu waktu. Jadi aku kerja waktu itu cuma berapa bulan tapi aku dapat banyak banget pembelajaran yang bisa aku dapetin Iya gitu. betul. Jadi kita tuh nggak boleh kayak ini red flag itu red flag tapi nggak dilihat positifnya di mana. Padahal semua hal pasti ada pembelajarannya teman-teman. Betul banget. Betul. Semua harus tarik yang baik-baiknya. Nah, Benar. kira-kira ya, kalau menurut aku pribadi ya kayaknya semua hal yang dikira negatif oleh kita kayak tadi ya, seseorang Ya. disuruh sama atasan kita tuh banyak hal. Kayaknya tim komunikasi nggak sih? Iya, itu balik lagi ke komunikasi memang. Komunikasi kita. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, kayaknya kita nggak boleh melihat semuanya itu dari hal yang negatif. Betul. Siapa tahu mungkin atas kita memang Merasa kita tuh mampu, makanya kita dikasih yes. untuk kerjain itu semua. Dan siapa tahu apapun yang kalian dipercayakan itu untuk membentuk masa depan kalian. Iya, benar lagi. Betul Apa banget. kita memang harus mengambil semuanya dari Hal hal yang positif. positif. Gitu. Benar. Nah, itu kan tentang ya Mm-mm. atasan kali ya. Ya. Kira-kira nih ya, Mm-mm. kamu punya pengalaman gak sih tentang lingkungan kerja? Kayak mungkin dari teman-teman kantor atau mungkin teman-teman tempat kamu kerja atau kalian kalau mau tulis komen kita boleh. Kalau aku kan tadi udah cerita ya. Kalau teman-teman kantor aku kan mereka sama suportif, seru banget. Apalagi kalian tahu nggak di kantor aku tuh bahkan kayak ada klub-klubnya kayak beres Seru kerja banget. kita mau apa ya padel bareng atau Wah, mungkin mau balance banget Yes. kantornya band. seru Wow. banget jadi produktif Wow. nggak mikirin semuanya kerja tapi juga itu benar work life balance. Nah kamu boleh ceritain nggak sih Kalau aku sih, pengalaman kamu di kantor di tempat kerja lah ya? aku kan episode yang lalu juga pernah cerita ya. Kalau aku tuh kalian nonton ya? Di Nonton ya? episode kedua itu aku cerita ada hal yang aku sukain banget yaitu ngerumpi. Ngerumpi. Aku suka banget ngerumpi. Oke. Jadi aku butuh teman kerja yang sportif pastinya, yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak ngobrol, yang sefrekuensi intinya. Nah, itu kebanyakan teman kantor aku sekarang itu seperti itu, Ben. Jadi aku happy banget. Aku sebenarnya excited di jam istirahat itu untuk makan bersama sekaligus cerita-cerita curcol. Nah, Gitu. pasti kira-kira hal apa sih yang sering kamu curcolin bersama teman-teman kamu di kantor? Percintaan. Spicy. Terus juga kehidupan pastinya ya, karena kan kehidupan kita nggak sampai lurus kayak jalan tol. Betul banget. Seru banget ya. Belok-beloknya seru banget sebenarnya. Jadi gak mikirin tentang kerjaan doang. Iya, jadi excited dengan cerita-cerita teman di besok-besoknya gitu. Jadi kayak ini ya, kita selain kerja bisa konsultasi percintaan ya. Gak cuman lingkungan, gak Oke. masih mana Tarik kok nafsu. masih tadi Kenapa tuh? jadi gak cuma orang, ternyata menurut aku juga lingkungan penting sih. Iya sih. Ya nggak sih? Bukan maksudnya gini kali, nggak cuma tentang budaya kerja, Iya. tapi juga teman-teman kerja Betul, terima kasih ya. lingkungannya. Gitu kali ya. Aku lagi belibet nih. It's okay. Oke. Iya sih benar sih, setuju banget. Kalau kalian ada nggak sih pengalaman kayak ya mungkin tadi kan kita udah ngebahas tentang hubungan kerja, Interview, budaya hubungan kerja, kerja. terus juga yang kedua tentang teman-teman di kantor. Boleh Betul. di-type kira-kira hal apa yang kalian syukuri dan mungkin hal apa yang mungkin bikin kalian tuh capek sendiri Bener. gitu. Nah, kita bahas apa lagi nih? Nih Ben, aku tuh ada beberapa pertanyaan. Jadi kita main cepet-cepetan ya. Oke. Aku ngasih situasi, kamu jawab red flag, green flag, Oke. green flag. Oke. Cepat ya. Ini Oke. melatih Langsung. motorik kamu, cepat atau Langsung. enggak, Oke, langsung oke. aja. Siap? Siap. Atasan ikut turun tangan bantu tim saat ramai. Green flag. Jadi dilakukan meeting, Heeh. tapi ngomongnya tuh sebenarnya bisa lewat email, bisa disampaikan lewat chat, lewat email, Oh, atau lewat aku mah- telepon. Menurut kamu apa? kalau aku mau green flag sih harus kalau semua informasi oke. itu harus langsung. Oke. Karena kalau kita pribadi takutnya ada misinformasi. Oh iya benar sih. Kalau Lebih baik ketemu langsung. iya benar. Lihat ya ekspresinya wajahnya gimana. Wajahnya. Betul. Begitu. Next, aku yang nanya. Gantian ya? Gantian. Teman kantor ngajak makasih yang Aduh, bareng. gue suka banget green flag.
green flag. Lanjut ya. Chat jam 11 malam. Aduh, refleks. Kenapa red flag? Jam 6 aja itu udah refleksi menurut gue. Itu udah jam-jamnya istirahat ya. Oh. Udah bukannya jam kerja gitu. Nggak usah dan nggak perlu. Itu saat aku chatan dengan kekasihku. Masih gelap ya, bukan ya? Oh, bukan dong. bukan. Satu aja satu. Satu. Oke. Lanjut. Feedback rutin untuk pengembangan karyawan. Green flag. Apalagi aku juga basicnya di HR, jadi aku suka Oke. kegiatan seperti itu. Oke. Mengembangkan. Bagus sih. Ya. Benar sih supaya jadi masuk. Gantian dikit dong. Oke. Sok lanjut. Atasan yang ngelakuin kesalahannya. Green flag banget lah. Jujur itu Jarang. jarang. Di kantor Jarang. aku tuh malah kayak gitu nih. Oh, Kayak gitu. adalah. Kayaknya kalau kebanyakan orang jarang Iya. suka baca-baca gitu di internet, suka baca cerita-cerita soal bosnya. Kan dia yang salah, dia yang salah-salahin gitu. Karyawan yang salah. Ya, Bel, kamu enggak ya? harus komunikasi sih. Iya, berarti Sekali lagi semua lagi berarti komunikasi. komunikasi. Tentang kalau dari kantor aku, atasan aku tuh semuanya menurut aku sih nggak ada atasannya. Nggak bisa dikomunikasikan. Tergantung cara kita mengkomunikasikannya. Karena kan semua orang tuh pasti bisa lah mengerti apa yang maksud kita. Iya. Pasti mengerti kalau misalnya kamu jelasin dengan baik. Itu. Jadi tergantung kita yang gimana, konteksnya yang gimana. Benar. Iya sih, benar teman-teman. Next ya. Apa tuh? Udah ya, saling membantu antar tim. Ih, green flag banget sih. Itu yang dikatakan sekarang. Oh my Keren god, banget. hebat. Lanjut. Jadi ternyata lingkungan kerja itu punya pengaruh yang besar banget ya untuk keseharian kita. Benar banget. Karena lingkungan kerja itu menurut aku adalah salah satu bahan bakar lah supaya kita tuh produktif terus. Dan kita kan di situ juga setuju banget. Di situ tempat kita bisa berkembang, dihargain dan merasa nyaman. Kan kita juga kayaknya kalau dipikir-pikir ya lebih banyak waktu di kantor daripada di rumah. Iya, benar sih. Ada yang bilang sih, kerja itu bukan hanya kerja itu bukan soal tempat mencari duit, tapi pengalaman dan juga tempat kamu bertumbuh. Betul. Ya, memang sih lingkungan kantor itu adalah tempat yang terbaik atau tanah terbaik untuk kita bertumbuh. Bener banget. Begitu. Oke Ben, aduh sudah selesai podcast kita hari ini. Gak kerasa ya, udah berapa menit sih kita? Gak tahu nih ya, kayaknya udah lama kayaknya. Nah buat Atezun sekalian, kalau kalian juga ada cerita yang khusus banget kayak yang tadi selama podcast ini berjalan tentang red flag dan green flag di kantor, boleh tulis komentar di kolom komentar. Sorry Bindet. Oke. Jadi kalau misalnya kalian takut atau malu, nggak apa-apa, cerita aja. DM aja kok nggak boleh. Cerita kalian bisa kita ceritain ke orang-orang dan mungkin ini menjadi insight baru dari pengalaman kalian, karena kita percaya sih semua pengalaman itu pasti ada hal yang bisa kita ambil, kita petik dan kita pelajari. Dan jangan lupa juga kalian untuk recharge energi setelah hari yang panjang di kantor. Salah satunya kayak kita nih, recharge adalah kita ngopi manis ya, ngopi manja di Arte Coffee and Eatery. So paling itu aja netizen. Ditunggu podcast kita selanjutnya. See you and bye-bye.